Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan simulasikan cara starting motor DC, mulai dari awal menyalakan sumber sampai kondisi stabil di kecepatan 1400 rpm pada tegangan jepit atau tegangan sumber 220 volt. Kita buka dulu. Ini rangkaian motor penguat terpisah, jadi gambar rangkaiannya seperti ini. Ada generator, ada motor. Nah, kita jalankan motornya pada RPM 1400. Kita jalankan simulasi, start simulasi. Oke. Kemudian kita nyalakan powernya. Untuk langkah yang benar kita harus memberikan medan magnet terlebih dahulu. Kalau dalam kondisi seperti ini sudah nyala, begitu power sudah nyala, ini medan magnet masih kosong. Jadi kita harus berikan medan magnet terlebih dahulu. Kalau tidak kita berikan medan magnet terlebih dahulu, nanti ketika sumber yang ke jangkar kita naikkan, arusnya sangat besar sekali dan motor tidak akan berputar. Karena untuk momen koppelnya itu sendiri dibutuhkan medan magnet. Medan magnet di rangkaiannya ini di F1 dan F2 kita monitor dari A2 ampere meter 2 yang ini nanti. Nah, kemudian ada aerostat untuk mengatur kuat medan magnetnya. Ini pakai aerostat yang sini. Jadi ini kita sudah nyalakan powernya, kita monitor untuk arus medan magnetnya. Kita buat maksimum sampai 100% untuk rheostatnya. Yang penting ada medan magnetnya. Nah, ada medan magnetnya. Kemudian kita catu untuk jangkarnya itu dari sumber 0 sampai 220 volt. Nanti kita monitor tegangannya di V2 dan arus jangkarnya di A1. Ini V2. Ini untuk tegangan sumbernya. Nanti bisa kita monitor dari sini sebenarnya. Nah, ini hanya untuk yang meter analognya saja. Kemudian A1 ini untuk memonitor arus jangkarnya. Nah, arus jangkar nanti. Arus jangkar yang ke motornya. Kemudian agar terlihat motornya berputar, nah kita monitor RPM-nya. Nanti biar ketahuan di RPM 1400. Baik, kita langsung jalankan. Kita catu untuk rangkaian jangkarnya. Ini yang ke 0 sampai 220 volt. Nanti kita atur tegangnya dari rheostat ini. Power pack-nya ini. Kita monitor RPM-nya. Dan kita naikkan perlahan sampai berputar di konstan 1400. Baik. Sudah mulai berputar. Ini pada tegangan 34,72. Nah, kita maksimumkan sampai 220 volt. Nanti berapa RPM-nya? Ini ada suara, ya istilahnya suara motornya jalan gitu aja sebenarnya. Ini kita maksimumkan sampai 220 volt. Dia di RPM ini untuk digitalnya juga ada RPM 1272. Padahal kita untuk settingnya ada di RPM 1400. Untuk arus jangkarnya, arus jangkar 0,1 ampere. Karena ini di batas ukur 36 ampere mungkin tidak terbaca. Sebenarnya kita bisa pindah untuk batas ukur ampere meternya di 1,2 atau 3,6 bisa sebenarnya. Oke.
Baik, kita buat dulu untuk di RPM 1400 karena ini masih 1200. Nah, kita atur kuat medan magnetnya, kita turunkan agar RPM-nya naik. Ini rheostatnya kita turunkan 1438. Kalau terlalu lebih, misalnya 1472 kan lebih nih, kita naikkan lagi arus medan magnetnya. Nanti seperti itu, jadi biar RPM-nya turun. Atau mungkin terlalu susah, ini bisa kita zoom untuk muter-muternya ini. Kita bisa monitor RPM-nya yang tidak terlalu kecil gitu. Oke, cukup lah. Ini cara menjalankan motor dari RPM 0 sampai 1400 beban kosong pada tegangan sumber 220 volt. Jadi mulai dari langkah awal tadi, kita nyalakan sumber, kemudian memberikan medan magnetnya terlebih dahulu. Nah, kemudian baru kita kasih sumbernya. Seperti itu. Kemudian untuk menghentikan motor DC, kita rubah langkahnya. Kalau tadi di awal kita berikan medan magnet, kemudian baru tegangan ke jangkar. Kalau untuk menghentikan, kita turunkan dulu tegangan jangkar, kemudian baru medan magnetnya. Jangan sampai terbalik. Kalau misalnya medan magnet kita turunkan terlebih dahulu, nanti kecepatannya tidak bisa kita kendalikan, akan sangat cepat sekali. Nah, karena untuk RPM sendiri N atau N itu rumusnya kan dari tegangan sumber dibagi dengan fluxnya, estimasinya seperti itu. Jadi kalau misalnya flux magnetnya kita perlemah, otomatis pembaginya kan kecil, sehingga tidak terkendali untuk putarannya. Jadi untuk langkah yang benar, kita turunkan lebih dahulu untuk tegangan ke jangkarnya. Nah, ini kita turunkan sampai 0 volt, sampai N-nya 0. Ini sudah 0 volt, N sudah 0. Nah, kemudian baru kita turunkan untuk tegangan ke medan magnetnya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk langkah yang benar. Kalau misalnya tadi kita jalankan tanpa medan magnet terlebih dahulu, misalnya kita langsung putar ini, nanti untuk arus jangkarnya yang A1 ini nanti akan besar sekali. Nah, karena untuk membangkitkan momen atau kopel itu kan butuh medan magnet. Sedangkan kalau tidak ada medan magnet, tidak ada putaran, sehingga tidak ada GGL lawan yang melawan sumbernya itu sendiri. Sehingga seperti arus tertutup, tegangan dibagi RA, padahal RA kan di bawah 1 ohm, sehingga arusnya sangat besar sekali. Kita coba misalnya ini untuk A1 untuk memonitor arus jangkar. Nah, kita naikkan coba. Misalnya kita naikkan 44 volt. Nah, ini sudah sampai, ini batas ukur 36 ampere, 24 ampere. Nah, bayangkan saja misalnya kita pasang langsung ke 220, nah bisa membakar lilitan jangkar seperti itu. Misalnya kita naikkan, nah, sampai 220 misalnya, berapa arusnya? 121 ampere. Nah, bayangkan 121 ampere untuk yang melewati belitan jangkarnya, karena dia nggak mau berputar, tidak ada medan magnet, ya, sehingga motornya bisa terbakar. Jangan sampai ini dilakukan. Ini contoh yang salah ini. Nah, kemudian kalau tadi kita menghentikan motor DC, kita mematikan penguat magnetnya terlebih dahulu, nanti sama saja. Misalnya kita jalankan itu di kondisi 1400 RPM. Nah, kemudian ini medan magnetnya kita matikan atau kita turunkan misalnya. Nanti RPM-nya akan tinggi sekali. Kalau tadi di awal berhenti, medan magnet belum ada, motor tidak mau berputar. Kalau misalnya motor sudah berputar, medan magnet kita hilangkan, motornya akan berputar sangat cepat sekali. Misalnya nih di dalam rumusnya itu kan N sama dengan V
V dibagi fluxnya. Kalau misalnya fluxnya itu 0, bilangan dibagi 0 ya tidak terhingga seperti itu. Misalnya kita turunkan ini, berapa nanti RPM-nya? Ini sampai 10% tegangannya. Nah, sampai 12.000 RPM. Nah, bayangkan. Ini kalau di alat yang sebenarnya sudah motornya itu sudah tidak terkendali. Sampai gerak-gerak. Nah, seperti itu. Misalnya kita bikin lebih kecil lagi itu, nah, maka putarannya bisa sampai tinggi sekali, 15.000 sampai 16.000 RPM. Nah, jangan sampai langkah yang salah ini dilakukan, sehingga untuk mematikan atau menghentikan motor DC, nah, medan magnet tidak boleh mati dulu. Nah, yang ini belakangan medan magnetnya. Kita buat normal lebih dahulu. Nah, ini tegangan yang ke jangkar, nah, kita turunkan. Nah, 0, nah, baru medan magnetnya kita matikan. Nah, seperti itu untuk starting dan menghentikan motor DC arus searah penguat medan magnet terpisah.